Sidang Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini yaitu kaum feminisme menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam seperti Mixed Martial Arts atau MMA. Pada status quo yang terjadi pada saat ini, seperti yang kita tahu bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan itu semakin meningkat setiap tahunnya. Dan perlu diketahui bahwa perempuan merupakan korban terbanyak dari kekerasan yang terjadi di dunia. Dan apakah dengan keterlibatan perempuan dalam hal ini dalam olahraga internasional baku hantam ini akan memperbolehkan dan menormalisasi kekerasan yang terjadi pada perempuan itu sendiri dan menambah lagi angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dengan dipertontonkan secara luas. Kemudian, permasalahan selanjutnya yang akan terjadi ialah dengan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam ini sendiri ialah mempertontonkan bahwa dan menormalisasi kekerasan pada perempuan itu sendiri yang akan menjadi sebuah teladan yang buruk bagi generasi-generasi selanjutnya dan aktor-aktor yang terlibat dalam mosi perdebatan kita pada kali ini. Oleh sebab itu, kami berdiri sebagai kaum feminisme sangat menentang bahwa perempuan itu terlibat dalam olahraga baku hantam yang bersembunyi dari kata seni bela diri yang dimaksudkan dengan memperbolehkan kekerasan yang terjadi pada perempuan itu sendiri. Kami akan menjustifikasi bahwa perempuan yang terlibat dalam olahraga baku hantam ini sendiri yang disebut sebagai seni bela diri yang menormalisasi kekerasan itu sendiri. Dan perempuan ini sebagai korban terbanyak dari kekerasan yang terjadi di dunia. Apakah dengan mempertontonkan olahraga baku hantam ini dengan menormalisasi kekerasan pada perempuan akan berdampak baik terhadap perempuan itu sendiri? Dan ini yang akan kami bahas mengapa kami sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu kami selaku kaum feminisme sangat menentang kekerasan yang terjadi pada perempuan. Kemudian, permasalahan yang terjadi ialah tujuan dari baku hantam ini sendiri untuk melumpuhkan lawan pada perempuan konteksnya pada saat ini dengan cara kekerasan yang dijadikan sebagai ajang yang dipertontonkan secara luas yang akan berdampak domino. Kemudian, argumentasi yang akan kami bawa yaitu yang pertama ialah kodrat wanita itu sebagai kaum yang lemah dan seharusnya dilindungi. Apakah dengan keterlibatan perempuan dalam olahraga internasional ini dapat melindungi perempuan itu sendiri yang lemah secara fisik? Kami memahami bahwa perempuan itu harus terlibat dan aktif dalam berbagai hal. Tetapi dalam kasus perdebatan kali ini yaitu melibatkan perempuan dalam olahraga baku hantam, kami sangat tidak menyetujui karena memperbolehkan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Contoh kasus yang akan kami bawa yaitu pertarungan wanita MMA Lisa Verdosa yang harus bermandikan darah dan robek pada bagian wajah yang ini diperhatikan dan dipertontonkan secara luas. Pada skema terburuknya, ini akan menormalisasi kekerasan pada perempuan itu sendiri. Dan aktor-aktor yang terlibat dalam hal ini yaitu aktor perempuan sebagai aktor utama dalam olahraga baku hantam itu sendiri akan terjadi dampak negatif baik secara tubuhnya, secara psikologis dan lain sebagainya. Kemudian perempuan di sini apakah dinormalisasi sebagai korban kekerasan yang nantinya diperbolehkan bermandikan darah, kemudian luka, patah dan lain sebagainya, ini dipertontonkan dan melindungi perempuan yang seharusnya kita lakukan, dan kami sebagai kaum feminisme sangat menentang hal itu. Kemudian aktor selanjutnya yaitu perempuan lainnya yang terlibat dalam hal ini. Perempuan akan dianggap sebagai wanita yang kuat dan mampu melawan kekerasan itu sendiri, yang akibatnya jika terjadi kekerasan pada perempuan itu sendiri pada skema terburuknya, ini akan menormalkan bahwa perempuan itu merupakan wanita yang kuat, sehingga dengan adanya perempuan terlibat dalam olahraga baku hantam itu sendiri menormalisasi kekerasan yang terjadi pada perempuan, sehingga bisa terjadi kekerasan pada perempuan lainnya yang di luar sana dianggap kuat oleh kaum lelaki. Kemudian dengan adanya perempuan dalam olahraga baku hantam ini sendiri akan menjadikan perempuan itu sebagai korban kekerasan pada setiap kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan lainnya. Kemudian ini akan juga berdampak pada anak sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian ini mereka akan menormalkan dan menganggap bahwa ibunya sebagai role model itu merupakan wanita yang kuat. Dan pada analogi sederhana, apakah jika terjadi ibu itu kemudian menjadi sebuah pemain dari olahraga baku hantam itu sendiri dan terjadi KDRT dalam keluarganya, apakah anak ini akan membela ibunya padahal anak ini beranggapan bahwa ibunya itu merupakan seorang petarung yang kuat dalam olahraga baku hantam? Dan ini sangat tidak bisa kami mewajarkan dan sangat kami sesalkan pada mosi perdebatan kali ini. Argumentasi kami yang selanjutnya yaitu wanita itu sebagai makhluk yang menjadi role model bagi anak-anaknya, dan ini akan menjadi sebuah tantangan bagi wanita itu sendiri. Apakah keterlibatan mereka dalam olahraga internasional itu dapat menjadikan sebuah role model yang bagus dan dapat bermanfaat
bagi anaknya, bagi orang yang sekitarnya, dan bagi perempuan-perempuan lainnya. Seharusnya memikirkan bagaimana dampak-dampak yang terjadi apabila perempuan itu terlibat dalam olahraga internasional. Apakah itu akan memberikan dampak yang baik bagi perempuan itu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami tidak melihat bagaimana urgensi perempuan itu sendiri dapat terlibat dalam olahraga baku hantam itu sendiri. Kemudian argumentasi selanjutnya ialah normalisasi kekerasan, yang artinya dalam hal ini keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam akan menormalisasi kekerasan yang terjadi pada perempuan. Dan perlu diketahui bahwa perempuan ini merupakan korban kekerasan yang terbanyak di dunia dan semakin meningkat setiap tahunnya. Jika kekerasan pada perempuan itu dipertontonkan dalam ajang olahraga yang dimaksudkan sebagai sebuah seni bela diri, apakah seni bela diri itu menyetujui bahwa perempuan di sini sebagai korban kekerasan? Dan apakah seni bela diri itu yang dimaksud? Bukankah seni bela diri itu untuk melindungi kita secara fisik, bukan untuk melukai seseorang secara fisik dan verbal? Kemudian dari skema terburuk yang kami bawakan, dari beberapa argumentasi dan justifikasi permasalahan yang kami angkat dalam hal ini, kami sangat menyetujui masuk perdebatan bahwa kami sangat menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam seperti MMA. Dan kami memberikan sebuah proposal cerdas bagi perempuan-perempuan yang ingin terlibat dalam hal olahraga itu sangat diperbolehkan. Tetapi kami dalam hal ini tidak menyetujui konteks bahwa dalam hal ini olahraga baku hantam itu sendiri memperbolehkan kekerasan yang terjadi pada perempuan untuk memenangkan suatu pertandingan. Dan apakah ini harus diwajarkan? Dan kami sangat menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam itu sendiri. Sekalipun skema terburuknya ialah perempuan di sini akan dianggap sebagai wanita yang lemah dan tidak bisa berkompetisi dalam ajang baku hantam, maka perempuan itu dapat menunjukkan prestasi-prestasi dan kebugaran secara jasmani dalam kompetisi-kompetisi yang lain yang tidak menunjukkan adanya kekerasan pada perempuan dan tetap melindungi hak perempuan itu sendiri. Jika perempuan itu ingin terlibat aktif dalam suatu kebugaran jasmani ataupun kompetisi olahraganya, maka itu sangat diperbolehkan. Dan kami sebagai